nih kira-kira setelah Lebaran nih market tuh gimana sih? Ada nggak sektor yang menarik atau mungkin emiten tadi yang sudah rilis laporan keuangan nih bagaimana sih gitu kan view-nya. Nah jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti ada mungkin cuan troopers kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang money management atau mungkin tentang topik yang kita bahas dari laporan keuangan terkait yang nanti emiten-emiten kita bahas juga nggak apa-apa ya. Boleh ya, boleh banget. Boleh Oke, dong, boleh mungkin kita banget. langsung aja. Jadi buat teman-teman aku ingetin sekali lagi ya. Jadi pembicaraan kita ini sampai jam 8.30. Nah, jadi kalau teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja nggak apa-apa di sini. Tapi nanti kita tampung dulu sampai di akhir pembicaraan. Oke, ya jadi mungkin kalau dari aku pertanyaannya mungkin yang pertama itu tanggapannya Ci Olive aja kali ya. Kalau misalnya kita melihat kondisi market gitu kan sekarang. Kalau hari ini minus ya kalau nggak salah ya 0,50 ya. Iya, iya. 0,4 0,4 something something ya, hampir hampir 0,5 ya. 0,5 iya. Nah, jadi melihat kondisi market sekarang yang mungkin masih ada juga sebenarnya suasana pesimisnya walaupun kemarin sempat naik ya 2% ya setelah lebaran begitu kan. Nah, ini in general aja gitu Mm-mm. overview-nya dari Olive sendiri gimana nih tanggapannya melihat keadaan market sekarang. Hmm. Oke, Ya. untuk market sekarang ya, by the way, kok Jo bisa bantu cek nggak hari ini inflow atau gimana ya? Aku lupa cek hari ini. Bisa bantu kah? Atau teman-teman cuan troopers ada yang bisa tulis di kolom komentar hari ini inflow nggak market kita gitu ya. Kalau Hmm. dari awal tahun sih marketnya lebih sideways ya, dan sekarang juga pas lagi ada di resist nih gitu. Jadi better teman-teman hati-hati aja. Tapi bisa kita lihat mungkin Jo juga enggak gitu, inflow itu udah mulai terasa sebulan belakangan deh, sebulan belakangan ke market gitu ya. Rupiah juga menguat, lalu inflow terutama di Iya, iya, iya. obligasi Jo gitu ya. Sekarang tuh yieldnya pada turun semua kan, kayaknya 6, Hmm. 6, ya. Iya. Hmm. Oh, Ya, jadi ya. Jadi yieldnya lagi pada kalau aku turun. baca sih di sini Mm-mm. ada ini ya modal Inflow-nya, asing banyak masuk sih ke Indonesia di 2 hari terakhir. Beli hmm, netnya 6 T. Iya. inflow lagi. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, itu sih. Jadi lagi pada masuk Iya. pasar modal Indo ya, Hmm. dimulainya di obligasi dulu, baru market tuh kayaknya auto inflow Ci Iya, 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 iya. 6 T. 651 M katanya. Jadi I think kayaknya baru Hmm. masuk ke saham tuh agak belakangan deh. Awalnya dia masuk ke Hmm. dulu kan, baru ke saham gitu. Makanya teman-teman gak usah kaget ya kalau ngeliat BCA, BRI, BNI, Mandiri itu kan pada naik gila-gilaan ya. Tapi itu didukung dengan laporan keuangan juga sih. Jadi kayak pas aja momentumnya lah Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau misalnya dibilang Hmm. berarti sekarang kata pesimis itu udah nggak lagi lah ya kondisi market atau gimana ya bisa dibilang appetite dari investor sekarang udah nggak kayak yang kemarin gitu ya. Nah, Hmm. ini agak tricky sih menurut aku karena kemarin-kemarin di awal-awal itu kan kita kayak, ya Hmm. benar kata aja cenderung Iya, pesimis iya, kan, iya, nggak tahu iya, market iya. nggak jelas nih, nggak tahu mau kemana, nggak karuan kan. Nah terus sekarang malah Hmm. tiba-tiba kok inflow gila-gilaan gitu kan, kayak nggak dikasih kesempatan buat beli nih. Hmm. Kalau menurut aku ya, emang sih agak bingungin gitu ya. Tapi kalau dilihat dari indeks movernya, dari indeksnya sendiri pun kan Hmm. lagi pada ada di resist nih, jadi better agak stay away dulu gitu kan. Biasa ya kita kalau di saham gitu ya, kalau beli itu Betul. jangan pas di atas nih, jangan pas di resist, belinya itu pas di bawah lah, pas di support kayak Hmm. kemarin-kemarin itu gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kayak banking kita tuh, 4 banking itu Mandiri, BNI, BRI, BCA pun lagi pada di atas semua posisinya di resist gitu ya. Jadi jangan sampai setelah teman-teman beli nanti malah koreksi gitu. Apalagi bentar Hmm. lagi kan mau bulan Mei nih. Biasanya kan ada jargon itulah, sell in May and go away gitu kan. Nah, kita antisipasi itu aja sih gitu. Daripada teman-teman di sini ngelihat market nih tiba-tiba, aduh 3 hari ini nggak dikasih kesempatan masuk gitu kan, Hmm. ya udah gue HK aja deh gitu. Nah daripada Hmm. tiba-tiba nyangkut kan sayang Jo Jadi gitu. sabar lah ya.
Iya, kalau aku sih better wait and see dulu. Aku lihat dulu gerakannya gimana nih dari level Oke, oke, sekarang oke. gitu. Nah, jadi Mm-mm. untuk pertanyaan pertama nih ya buat teman-teman cuan troopers, jadi penting juga buat kita untuk nggak FOMO gitu ya, tapi juga bisa melihat market Mm-mm. secara keseluruhan dan mendalam juga gitu kan. Jangan sampai kita ikut-ikutan gitu kan karena melihat pergerakan market beberapa hari lalu dan sebagainya, tapi dilihatlah ya dari secara makro sampai ke mikro juga, dan bahkan nanti kita akan lihat nih beberapa emiten laporan keuangannya gimana gitu kan. Karena mungkin sih baik juga teman-teman cuan Betul. troopers yang mungkin belum ngerti gitu ya untuk baca laporan keuangan. Jadi bagus banget gitu misalnya TikTok malam hari ini gitu kan ada Ciolif yang bisa istilahnya memberikan penjelasan dengan cara yang simple gitu buat teman-teman cuan troopers gitu ya yang lagi nonton Mm-mm. malam hari ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Ciolif mungkin juga sedikit update gitu ya, ada banyak mungkin yang nonton juga nih belum tahu nih atau enggak ada nggak sentimen-sentimen yang berkembang atau udah selesai yang terjadi nih di pasar modal yang mungkin teman-teman cuan troopers nih perlu perhatikan gitu. Kira-kira apa aja nggak sih ya kayak kondisi market Mm. itu sekarang tuh gara-gara ada sentimen apa aja sih? Gitu. Sentimen ya, kalau di Indo sih dikit ya. Kayak berita nggak terlalu banyak, data juga kalau kita Mhm, lihat kan nggak sebanyak US ya. Paling yang terbaru itu kan mhm, GDP US tuh. Dia cuma naik 1,1 ya. Jadi ya, agak slowing down lah US ini. Gitu. Mungkin ini perlu diperhatikan gitu kan. Jadi sebenarnya market juga udah ada expectation nih kayak aduh kayaknya akan hawa-hawa resesi ya, deh gitu, akan agak turun lagi kan. Kalau di breakdown sendiri pun si GDP ini turunnya tuh mhm, lebih ke investmentnya sih gitu, turun ke investment karena consumernya mhm, pun masih kuat gitu ya. Kalau sebentar ya, aku buka data dulu. I think kayaknya mhm, unemployment mhm, juga masih cukup rendah. Unemployment cukup rendah, non mhm, farm payroll agak turun dikit sih gitu. Tapi aku baca-baca berita sebenarnya mhm, consumption-nya tuh masih oke, tinggi, Jo. Consumption-nya tuh masih tinggi gitu ya karena mhm, wage-nya pun juga masih mendukung lah penghasilan untuk investment-nya itu sih. Mungkin sektor bisnis tuh lagi kayak ngelihat kayaknya better hold dulu deh gitu ya ngelihat dengan situasi seperti ini jadi mereka menahan ekspansi kan gitu mereka nggak mau nyetok barang juga lah takutnya udah stok nggak bisa kejual kan sayang kan jadi cost-nya jadi ya, kebuang di mereka gitu rugi di mereka gitu sih paling mhm, kok dari US ya beritanya yang terupdate sih itu mhm, gitu paling sama nanti ya udah Mei kan ada FOMC ya ada The Fed ya, ya, gitu pada forecast sih dinaikin 25 BPS si The mhm, Fed ini bulan Mei. Seperti itu. Kalau untuk sentimen dan data paling update kalau dari Indo belum ada sih. Nantilah PMI awal Mei. PMI Indo awal Mei gitu. oke, oke, oke. Mm-mm. Jadi untuk sekarang itu masih eh, sentimennya global ya, dan mostly Iya. datangnya memang datang dari Amerika itu aja dulu kali ya. Dan sebenarnya kalau berita global dari Amerika itu kan mostly tentang suku bunga aja gitu kan. Dan ini Masih. kan ya masih ini sebenarnya udah bisa dibilang bertahun-tahun sih. Nggak tahu juga nggak track waktu juga, rasanya kayak udah lama banget udah ngomongin suku bunga. Iya Jadi kan setiap kayak hari dari kalau tahun lalu misalnya nggak sih? kalau Udah setahun kita misalnya kalau ngomongin suku misal bunga Amerika mulu. iya, soalnya kalau gue TikTok gitu ngobrol kayaknya ini suku bunga akan selalu dibahas gitu loh. Jadi kayaknya ini udah lama banget gitu loh, suku bunga ini nggak habis-habis gitu kan. Iya. Jadi Iya. kayak Terus kan muncul berita juga kayak US tuh terancam gagal bayar kan karena suku iya, bunga iya, tinggi iya, kan. iya, 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 iya. ya gimana ya? Kok dibilang akan gagal bayar ya ada kemungkinan juga sih karena suku bunga segitu tinggi gitu kan. Terus Mhm. kalau orang kayak aku pernah baca seingatku kredit card itu penggunaan kredit card tuh melonjak gitu. Jadi apa ya kredit card terus home credit lah segala macam itu melonjak deh kredit-kredit itu kan. Nah, Iya. dengan kalau si The Fed keep naikin suku bunga ya undeniable sih si Mhm. apa ya recession inilah atau enggak debt crisis ini gitu. Lihat Mhm. aja nih The Fed seperti apa
Ya, ya. Mm-mm. Ya, betul. Jadi karena memang sebenarnya kayak pengalaman waktu di Amerika juga tuh kayak semua orang, kalau tadi Olive bilang penggunaan kredit card melonjak itu menurut aku cukup crazy karena sebenarnya orang-orang Amerika itu juga banyak pakai kredit card gitu kan. Mm. Karena contohnya ada data itu bilang 84% penduduk di Amerika itu pakai kredit card gitu. Jadi mereka makanya yang namanya living paycheck to paycheck itu kan beneran itu dari sana gitu loh. Jadi orang tuh hidup tuh dengan kredit card. Jadi dapat duit tuh cuma hanya bayar kartu kredit, nanti hidupnya pakai kartu kredit Jadi gitu kan. Nah, berputar di situ-situ terus berputar aja ya. di situ terus aja gitu. Makanya kalau di Amerika tuh banyak banget orang tuh kerja bisa lebih dari satu pekerjaan, bisa 3 pekerjaan. Kalau di Indonesia kan mungkin belum terlalu apa ya, ada juga tapi nggak terlalu familiar lah ya bahasanya gitu. Jadi Betul. kalau di Amerika tuh middle class ke bawah itu mostly pekerjaan tuh bisa 2, 3, 4 pekerjaan, shift-shiftan gitu. Mungkin contohnya hari ini dia kerjanya di McDonald, Mm-mm. nanti siang sampai siang, sorenya dia mungkin kerja di mall atau gimana, nah itu. Gitu, Mm. dan kehidupannya dari kredit card. Nah itu mungkin juga ya kalau untuk kita ngebahas yang melihat kehidupan masyarakat di sana sih emang cukup menyedihkan dan mengerikan juga sih ya. Apalagi kalau misalnya suku bunga naik dan sebagainya gitu kan. Tadi yang udah Mm. dibahas sama Olive juga ya sedih sih di sana gitu kan. Jadi Cuma kayak kemarin film ya Jo ya. apa? Kayak yang di film-film ya. Iya, iya bener gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya sempat gagal bayar susah gitu kan. Apalagi kalau gagal bayarnya itu serentak gitu kan. Nah itulah ekonomi kan. Iya, itu Ya ya kan. ada Jadi sih juga bisa sih bisa jadi ke Indo sebenarnya. iya, Oh. iya begitu. Jadi ya tapi supaya nggak sideways dari topik, tapi ya intinya gitu sih, itulah mostly memang suku bunga di Amerika itu benar-benar diperhatikan banget sama banyak orang karena dia dampaknya itu buat negaranya aja bisa mengerikan, apalagi orang-orang yang ada kerjasama atau ini ya apa mengacu lah ya dengan ekonomi Mm-mm. di Amerika Serikat. Oke Mm-mm. oke oke oke. Ya ya ya. Jadi nah kalau misalnya kita ngomongin dampak gitu ya. Jadi kan kalau kalau misalnya teman-teman cuan troopers nih kalau ngobrol tentang suku bunga di Amerika atau mungkin sentimen-sentimen global, semuanya itu kan bakal balik lagi pertanyaannya ke oke, jadi dampaknya apa nih ke Indonesia gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi kalau Mm-mm. misalnya tadi Olive udah mention nih beberapa sentimen-sentimen tentang di Amerika, suku bunga dan sebagainya. Ini dampaknya tuh gimana tuh di Indonesia? Oke. Mungkin yang paling generalnya aja atau simpelnya buat teman-teman cuan troopers yang lagi nonton kita malam hari ini. Oke, kalau misalnya ada crisis lah recession di Amerika gitu ya. Tiba-tiba ya collapse lah si Amerika ini gitu kan. Pasti mau nggak mau akan ada dampaknya ke Indo walaupun perekonomian Indo by itself pun kuat gitu. Kita kan Ya. kalau teman-teman lihat data-data Indo, kita tuh kuat deh ekonominya gitu, kayak ya udah kita punya dunia sendiri aja gitu, dunia luar Ya, kayak ya. gitu, kita keep growing gitu kan. Nah tapi kalau dampak sistemik tuh pasti ada gitu, karena kita kan saling berhubungan ya, satu negara dengan negara saling berhubungan gitu. Jadi in case kalau ada krisis gitu ya, pasti akan efek ke pasar modal kita juga, karena asing pasti akan narik modal gitu dong. Mereka akan amanin duit mereka dulu lah yang di sini gitu kan. Kayak mereka udah beli nih waktu blue chip waktu IHSG mereka beli. Nah pas mereka udah untung kan gak ada salahnya mereka TPI juga kan. Kayak gitu. Kurang lebih akan ngaruh ke pasar modal sih terutama ya. Gitu. Jadi aku juga tiba-tiba keinget kemarin aku nonton nonton atau baca gitu, Yellen bilang, oh nih US nanti gagal bayar mungkin sekitaran Juli gitu kan, dibilang gitu kan. Tapi kan kita kan masih belum tahu, itu masih kata dia lah. Nah maksudnya kan, terus aku mikir juga, ini kan Juli itu benar pas kayak bulan-bulan dimana biasa IHSG agak-agak kritis nih gitu kan. Kalau teman-teman lihat-lihat history, biasanya bulan Mei sampai ya mendekati bulan ber itu biasanya agak-agak ada koreksi tuh gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi sentimennya pas, nanti akan ada koreksi dulu seperti apa gitu. Jadi kita lihat dulu. Makanya tadi aku juga bilang di awal, teman-teman better jangan langsung HK gitu ya. Apalagi HK tutup mata nggak ngeliat chart gitu ya. Tiba-tiba udah dipucuk doang nih. Gitu. Kisahnya aku jadi ingat yang
emiten baru bagi dividen, Jo. UNTR, coba kamu cek deh. Itu hari ini kan langsung ARB kan. Nah, kalau teman-teman kayak main HK doang dengan sentimen, oh UNTR bagi dividen tinggi nih. Oh, terus I think Indi, pokoknya batu bara, energi bagi dividen, terus teman-teman HK, tanpa lihat waktu, tanpa lihat chart, nanti kan takutnya kejadian kayak di UNTR nih, teman-teman ternyata HK-nya baru beberapa hari kemarin. Nah, hari ini udah ARB minus 7% gitu. Iya. Jadi better kalau udah agak-agak tinggi gitu ya, udah agak-agak kok harga sahamnya naik terus nggak turun-turun. Nah, teman-teman better evaluasi dulu sebelum beli gitu. Teman-teman pelajarin dulu sebelum beli gitu. Ah, iya menarik ya. Ini beritanya bilangnya investor pamit dulu usai dapat dividen. Oke. Iya. Iya pas kan. Iya. Hmm. Oh, I see. Oke, jadi tadi kalau misalnya balik ke data-data ekonomi, begitu ya, kalau aku melihat kan juga memang proyeksinya bagus, begitu ya, ekonomi Indonesia dan juga mostly kan GDP kita itu dari konsumsi kita sendiri, Betul. gitu ya. Nah, jadi itu juga mungkin bisa masuk nih ke dalam topik pembicaraan kita juga nih malam hari ini mengenai sektor otomotif gitu kan. Biasanya kan kita tuh ngelihat suatu negara itu apa ya bisa dibilangnya ya perkembangannya itu kan dari seberapa konsumtif masyarakatnya gitu kan. Dan kalau kita melihat nih Indonesia bisa dibilang masyarakat konsumsi masyarakatnya kuat begitu kan, populasi kita besar, sekarang juga mobilitas kita masyarakat Indonesia itu udah balik lagi seperti normal begitu kan. Nah, ditambah lagi momen lebaran begitu kan, menarik banget nih kemarin sempat IG live gitu ya sama Mang Amsi dan membahas bahwa di Indonesia itu banyak banget event-event yang membuat negara kita ini konsumtif banget gitu sebenarnya. Banget. Iya, negara konsumtif kita ini sebenarnya gitu kan, dan orangnya banyak lagi gitu kan. Nah, kira-kira nih menurut Ci Olive, ada sektor-sektor apa aja nih yang menarik untuk dipantau nih sama teman-teman cuan troopers pasca Lebaran?